saya Marcelina Itaktewa dengan NIM 8420223011. Jadi di sini saya akan presentasikan terkait pembuktian bangun ruang, rumus bangun ruang dengan bangun data. Jadi yang pertama untuk pembuktian bangun ruang, bangun data. Jadi di sini saya ambil bangun data segitiga dengan persegi panjang. Jadi pembuktian rumusnya pembuktian rumus segitiga, dua segitiga dengan pendekatan bangun data persegi panjang. Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari segitiga itu seperti apa. Jadi segitiga adalah suatu bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Jadi ini sebuah segitiga yang memiliki bangun datar yang memiliki 3 buah sisi dan 3 buah sudut, 1, 2, 3. Nah, di sini untuk pembuktiannya saya menggunakan bangun datar segitiga sama sisi, jadi sisinya sama 22 cm. Lalu untuk segitiga sama sisi ini dia memiliki 3 simetri lipat. Jadi 1, 2, 3. Jadi untuk segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat. Untuk rumus dari luas segitiga itu sendiri, rumus luasnya yaitu setengah alas kali tinggi, sementara kelirunya yaitu A ditambah B ditambah C. Sekarang untuk membuktikan rumus dari segitiga yaitu luas 1/2 alas kali tinggi itu benar, kita menggunakan pendekatan persegi panjang. Jadi langkah-langkah pembuktiannya, yang pertama persiapkan model segitiganya. Jadi di sini saya sudah persiapkan model segitiganya, yaitu segitiga sama sisi. Yang kedua, lipat segitiga tersebut sehingga puncaknya berimpit dengan ujung garis tinggi pada alas. Jadi kita lipat menjadi 2 bagian sehingga puncak dari tinggi yang segitiga ini bisa berimpit dengan alas dari segitiga ini. Kita lipat. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu buka dan tandai bekas lipatan. Nah, buka dan tandai bekas lipatan. Jadi bekas lipatannya di bagian sini. Kemudian potong segitiga pada bekas lipatan. Jadi kita potong di bekas lipatan yang sudah kita tandai tadi, kita potong jadi 2 bagian. Jadi sebentar setelah kita potong, maka kita akan dapat hasilnya seperti ini. Ini sudah kita potong. Jadi setelah kita potong, berarti kita sudah dapat 2 bangun datar, yaitu 1 buah segitiga dengan 1 buah trapesium. Setelah kita potong, maka kita dapat 2 bangun datar yaitu segitiga dan trapesium. Dan kita dapat yang berikut, potong segitiga kecil pada garis tingginya sehingga didapat 2 buah segitiga siku-siku. Dari segitiga yang sudah kita potong tadi, yang segitiga ini kita potong jadi 2 bagian sehingga mendapat 2 buah segitiga siku-siku. Begitu. Nah, setelah kita potong, maka kita sudah dapat 2 buah segitiga siku-siku. Yang berikut, susun ketiga bangun yang diperoleh sehingga berbentuk bangun persegi panjang. Ini kan 3 bangun tersebut yaitu 1 bangun trapesium, bangun datar trapesium dengan 2 buah segitiga siku-siku. Jadi kita 3 bangun datar ini kita susun supaya membentuk 1 buah persegi panjang. Di sini kita sudah membentuk dia 2 buah segitiga siku-siku tadi dengan 1 buah trapesium. Jadi kita sudah dapat dia punya bentuk persegi panjangnya seperti ini. Dimana ini adalah lebar dari persegi panjang dan ini adalah panjang dari persegi panjang. Dimana panjang dari persegi panjang ini adalah alas dari segitiga semua. Jadi segitiga semuanya seperti ini.
alas dari segitiga kan di bagian sini toh. Jadi tadi kita sudah bentuk dari persegi panjang, berarti panjang dari persegi panjang tadi itu sama dengan alas dari segitiga semula yang tadi kita sudah siapkan sebelumnya. Lalu untuk lebar dari persegi panjang ini adalah setengah dari tinggi segitiga semula. Jadi tadi kan ada satu buah segitiga kita sudah potong jadi dua bagian, jadi sudah setengah. Lalu yang kita potong ini kan tinggi toh, tinggi dari puncak atas tinggi dengan alas dari segitiga kita sudah potong, berarti itu sudah menjadi setengah dari tinggi segitiga. Jadi untuk kita potong lalu kita dapat segitiga kecil yang di atas ini, kita potong jadi dua lalu kita bentuk dia menjadi satu buah persegi panjang. Jadi setengah dari tinggi segitiga ini adalah lebar dari persegi panjang. Jadi lebar dari persegi panjang ini sama halnya dengan setengah dari tinggi segitiga semula. Lalu untuk rumus dari persegi panjang kan panjang kali lebar. Lalu kita sudah peroleh tadi untuk panjang dari persegi panjang ini itu sama halnya dengan alas segitiga semula, dan untuk lebarnya itu setengah tinggi segitiga semula. Jadi panjang dikali lebar, jadi alas dikali setengah kali tinggi segitiganya. Jadi kita sudah dapat rumus alas segitiganya itu setengah kali alas kali tinggi segitiga. Jadi untuk pembuktian rumusnya, dari rumus luas segitiga itu setengah alas kali tinggi itu sesuai dengan menggunakan pendekatan segitiga. Ada yang tidak mengerti bisa bertanya. Kita lanjut untuk pembuktian rumus volume kerucut menggunakan pendekatan tabung. Dari sekarang kita lanjut dengan pembuktian bangun ruang, rumus dari bangun ruang itu sendiri. Nah, di sini untuk pembuktiannya saya gunakan pembuktian rumus volume kerucut menggunakan pendekatan tabung. Jadi ini satu buah kerucut, dengan ini adalah tabung. Untuk pengertian kerucutnya sendiri adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas berbentuk lingkaran. Bangun kerucut terdiri atas dua sisi, satu rusuk dan satu sudut. Jadi ini adalah jaring-jaring dari kerucut itu sendiri. Yang berbentuk seperti segitiga itu adalah selimut dari kerucut. Lalu yang di bawahnya alas kerucut. Yang berbentuk lingkaran yaitu alas kerucut. Lalu rumus dari volume kerucut itu sendiri adalah 1/3 PR kuadrat T. Jadi sebentar kita akan membuktikan kalau rumus dari volume kerucut itu benar, 1/3 PR kuadrat T. Lalu ini adalah bangun ruang tabung. Nah, tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sama bentuk serta ukurannya, dan sebuah selimut berbentuk persegi panjang yang menutupi bagian tegak tabung. Jadi itu adalah gambar dari jaring-jaring tabung itu sendiri. Jadi ada dua lingkaran identik, yaitu tutup tabung dengan alas tabung, lalu ada satu persegi panjang, itu adalah selimut dari tabung. Sedangkan rumus dari volume tabung adalah PR kuadrat T. Nah, sekarang untuk pembuktian rumus volume kerucut, langkah-langkah dalam pembuktian rumus volume kerucut ini adalah yang pertama kita menyiapkan dulu alat dan bahannya.
Jadi sini alatnya yaitu satu buah tabung dengan satu buah kerucut. Kalau untuk medianya saya gunakan beras. Kalau teman-teman yang lain tidak bisa menggunakan beras, berarti bisa digunakan pasir atau air. Tapi di sini saya menggunakan beras untuk media pembuktiannya. Di sini untuk syarat dari kerucut dan tabung ini sendiri, syaratnya untuk kerucut dan tabung ini harus memiliki alas dengan atau lingkaran dengan diameter yang sama. Jadi alas dari tabung ini harus sama dengan alas dari kerucut ini. Nah di sini alasnya yaitu 8 cm, alas dari kerucut juga 8 cm, lalu alas dari tabung juga 8 cm. Jadi alas dari kerucut dan tabung ini sama 8 cm. Kemudian untuk tinggi tabung dan tinggi kerucut juga harus sama. Nah di sini tinggi dari tabung dengan tinggi dari kerucut itu sama. Langkah pembuktiannya, yang pertama ambil kerucut yang kosong dan tabung yang kosong. Sudah dapat ambil kerucut yang kosong dan tabung yang kosong. Kemudian isi kerucut dengan beras hingga penuh. Lalu masukkan isinya ke dalam tabung hingga penuh. Ke dalam tabung hingga tabung penuh. Sudah satu kerucut. Setelah tabung ini terisi penuh, maka kita dapat menyimpulkan bahwa 3 buah kerucut ini akan memenuhi satu tabung. Jadi perbandingannya 1/3, satu tabung dengan 3 kerucut. Artinya volume tabung sama dengan 3 kerucut, atau 1 volume kerucut sama dengan 1/3 dari volume tabung. Sebelumnya kita tahu bahwa rumus dari volume tabung yaitu PR²T. Jadi rumus dari volume tabung ini adalah PR²T. Maka dari sini kita dapat mengetahui rumus dari volume kerucut itu sendiri. Kerucut juga memiliki alas yang sama seperti tabung, yaitu berbentuk lingkaran. Alas dari tabung sama dengan alas dari kerucut yang berbentuk lingkaran. Sehingga luas dari tabung ini sama dengan luas kerucut. Luasnya kan berbentuk lingkaran. Sementara luas lingkaran kan PR². Jadi untuk alas dari kerucut ini PR², lalu kita kali dengan tinggi dari kerucut itu sendiri. Jadi rumusnya PR²T. Lalu tadi kan kita sudah membuktikan kalau satu buah tabung akan terisi penuh oleh 3 buah kerucut. Jadi perbandingannya 1/3. Lalu kita kalikan dengan rumus dari luas lingkaran tersebut dikali tinggi. Jadi rumusnya itu 1/3 dikali PR² lalu dikali tinggi dari kerucut. Jadi itu adalah pembuktian bangun ruang, rumus kerucut dengan pendekatan tabung. Sekian presentasi dari saya. Selamat pagi.